Halo Sobat Neo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ki Anom di Neo Channel. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah berhasil menyelesaikan semua fungsi CRUD yang ada di API kita, mulai dari list data, insert, update, dan juga delete. Kemarin kita juga telah menambahkan fitur validasi data terhadap data yang kita inputkan ke dalam API. Nah, pada materi di video sesi kali ini, kita akan coba menambahkan fitur file uploading ke dalam API kita. Kita akan mencoba memodifikasi untuk insert dan update data produk kita agar bisa menambahkan file yaitu berupa gambar. Jadi nanti kita akan mencoba memodifikasi fungsi insert dan update agar bisa untuk menambahkan file berupa gambar dari produk tersebut. Silakan teman-teman buka kembali project CI4 API-nya. Nah, sebelum kita menambahkan gambar untuk produknya, kita modifikasi untuk database-nya. Silakan teman-teman buka database-nya. Nah, kita modifikasi untuk tabel produknya. Kita klik kanan di tabel produk. Kita pilih alter tabel atau tekan F6. Kita klik. Nah, di sini kita tambahkan field atau kolom untuk menyimpan fotonya. Misalnya di sini saya simpan dengan nama foto atau gambar gitu juga boleh. Nah, untuk tipe datanya kita gunakan saja varchar. Dengan panjangnya kita maksimalkan saja yaitu 255. Nah, untuk gambar ini kita akan buat sifatnya itu opsional. Jadi dia boleh null ya. Nah, untuk boleh null ini kita biarkan saja, jangan kita centang. Terus untuk gambar ini kita letakkan di bawah harga saja ya. Ini tinggal kita tekan move up ini. Kita klik, klik, klik. Nah, sampai berada di bawah harga. Oke, jika sudah kita tinggal save saja. Nah, kita tekan OK. Nah, ini kita close saja. Nah, sekarang jika teman-teman lihat di tabel produk, kita lihat di tabel data, ini kita refresh. Nah, sekarang sudah ada field atau kolom untuk menyimpan gambarnya. Nah, ini nanti akan kita isi untuk gambar dari masing-masing produknya. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code. Kita ke fungsi create-nya. Di sini kita akan menambahkan gambar. Nah, untuk menambahkan gambar berarti sebelum fungsi save ini ya. Misalnya di sini kita buat sebuah variabel untuk menampung gambar. Misalnya gambar sama dengan this. Kita gunakan this request get file. Nah, nama filenya apa? Misal untuk nama filenya yang akan kita tulis di dalam Postman adalah gambar. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan untuk gambarnya. Kita gunakan if gambar sama dengan null. Jika gambarnya null, kita buat nama file untuk gambarnya adalah default. Gitu ya, default.png saja. Lalu jika ada gambarnya, nah di sini kita simpan gambarnya ke dalam local storage kita. Nah, untuk local storage-nya nanti gambar akan tersimpan di dalam folder public ini. Nah, di sini kita buat saja folder baru. Kita klik kanan, kita pilih new folder. Kita buat nama foldernya adalah upload. Tinggal kita enter. Oke. Nah, nanti semua gambarnya akan kita simpan di dalam folder upload ini. Nah, sekarang kita akan memindahkan gambar yang kita tangkap melalui sintaks ini ke dalam folder upload ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang pertama kita buat untuk nama filenya dulu. Kita get untuk nama filenya. Nama file sama dengan gambar. Lalu get random name. Nah, seperti ini. Tinggal kita pindahkan gambarnya ke dalam folder upload ini. Gambar, move,
Nah, nama foldernya apa? Yaitu foldernya adalah upload. Lalu kita set untuk nama gambarnya yang akan kita pindah adalah nama file. Nah, seperti ini. Jadi nanti gambarnya akan dipindahkan ke folder upload. Nah, bagaimana jika di dalam folder upload ini ada folder lagi? Misalnya kita akan mengelompokkan setiap gambar itu sesuai dengan kategorinya ya. Misalnya ini kan untuk produk, kita buat saja untuk folder ini adalah folder produk seperti ini. Nah, jadi kita akan menyimpan gambar itu di dalam folder produk, di mana folder produk ini ada di dalam folder upload. Nah, tinggal kita tambahkan slash saja di sini, yaitu produk. Oke, ini untuk gambarnya sudah dipindahkan. Nah, sekarang kita tinggal simpan datanya itu ke dalam database. Nah, ini untuk sebelumnya kita langsung nge-get semua inputan dari Postman ya. Kita menggunakan get raw input. Nah, sekarang kita definisikan satu-satu. Ini kita tidak menggunakan ini lagi. Nah, sekarang kita inisialkan sebuah array namanya data. Nah, array itu nanti berisi field yang akan kita isi, yaitu adalah nama produk, harga, dan gambar. Nah, di sini kita masukkan nama produk. Nah, untuk nama produk ini kita get dari this request get var. Nah, get var-nya ini apa? Yaitu nama produk. Nah, untuk yang ada di sini, yang di dalam get var ini harus kita sesuaikan dengan yang ada di dalam Postman ini, yaitu nama produk. Begitu juga nanti harga dan juga gambarnya. Nah, kita masukkan yang kedua adalah harga. Nah, harga ini kita peroleh dari this request get var harga. Nah, lalu yang terakhir adalah gambar. Nah, gambar ini kita inisialkan saja. Ini gambarnya kita simpan di dalam folder apa? Yaitu di dalam folder upload. Lalu di dalam folder produk. Dan nama file gambarnya adalah nama file. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, saya ulangi ya. Jadi kita akan nge-get dari inputan Postman-nya, yaitu dengan nama inputan gambar. Kita tampung di dalam sebuah variabel namanya gambar. Lalu kita cek, ini gambarnya itu ada atau tidak. Jika gambarnya itu tidak ada, alias ketika kita menambahkan produk, itu kita tidak memasukkan gambar. Nah, nanti untuk nama file gambarnya secara default adalah default.png. Ketika kita menambahkan produk, kita menambahkan gambar, nanti gambarnya akan kita get di sini. Kita simpan nama file gambarnya yang kita peroleh menggunakan get random name. Lalu untuk gambar yang berhasil kita get, itu nanti akan kita pindahkan di dalam folder upload/product. Lalu ini adalah nama file gambarnya yang akan kita pindahkan. Lalu untuk produknya tersebut, untuk gambar produknya, kita inisialkan menggunakan ini ya, data. Yang pertama kita akan menyimpan nama produk ini ke dalam kolom produk. Begitu juga dengan harga dan juga gambar. Nah, untuk yang sebelah kiri ini, nama produk, harga, dan juga gambar, penulisannya harus sama seperti yang kita tulis di dalam database. Nah, untuk di dalam database kita menuliskan nama produk, harga, dan gambar yang ada di dalam tabel produknya. Nah, sedangkan yang kita tuliskan di dalam get var ini harus kita samakan penulisannya sesuai dengan Postman. Nah, karena gambar produk ini sudah kita get menggunakan get file, maka tinggal kita simpan saja alamat dari gambarnya itu. Tadi kan gambarnya sudah kita pindahkan di sini ya, di folder upload/produk. Nah, di sini kita tinggal nyimpan untuk alamat dari gambar tersebut. Oke, ini upload. Ini kita buat saja untuk upload juga ya. Kita tambahkan S. Lalu untuk foldernya ini kita tambahkan S juga. Kita rename, lalu kita tambahkan S jadi uploads. Oke, nah di dalam folder uploads ini ada folder produk. Oke, ini jangan lupa titik koma.
Oke, seperti ini ya. Lalu data ini nanti akan kita simpan ke dalam fungsi save di dalam model produknya. Oke, harusnya sudah kita simpan. Lalu kita coba ya. Kita buka Postman. Nah, di sini Postman-nya tadi namanya apa? Ini ya, sesuai yang kita peroleh di dalam get file ini, yaitu namanya gambar. Berarti di sini gambar. Nah, seperti ini. Nah, jika seperti ini tipenya adalah teks biasa ya. Harusnya untuk gambar ini tipenya adalah file. Tapi ketika kita menggunakan form URL encoded ini, kita tidak bisa menggunakan tipe file. Jadi hanya bisa menggunakan tipe teks. Oleh karena itu, untuk file uploading atau semua hal yang berhubungan dengan kita mengupload suatu file ke dalam API, kita menggunakan form data. Sebelumnya kita menggunakan form URL encoded. Nah, sekarang kita pindahkan ke dalam data. Nah, kita masukkan key-nya apa? Key-nya itu sesuai ini ya. Yang pertama nama produk, harga, dan juga gambar. Oke, sekarang tinggal kita masukkan. Yang pertama nama produk. Yang kedua harga. Yang ketiga gambar. Nah, di sini sudah ada tipenya ya. Untuk nama produk dan juga harga, tipenya teks. Sedangkan untuk gambar, ini tipenya adalah file. Oke, seperti ini dulu. Gini ya. Nah, sekarang kita menggunakan metode post ya. Karena kita akan menyimpan data produk baru ke dalam database. Nah, untuk endpoint-nya tetap menggunakan products. Kita coba send dulu, kosongan dulu ya. Kita coba send. Oh, ini ada error. Oh iya, kita belum menjalankan API-nya. Ini belum kita run. Kita run saja, kita tekan Ctrl backtick untuk membuka terminal. Lalu kita jalankan php spark serve. Oke, ini sudah jalan ya. Kita kembali ke Postman. Kita send ulang. Nah, validasinya berjalan ya. Dan untuk gambar tidak ada validasinya karena gambar sifatnya optional. Nah, nanti kita akan membuat validasi gambarnya itu yang lain ya. Jadi, validasinya kita nanti akan ngecek ukurannya gambar yang diperbolehkan itu apa, tipe file dari gambarnya yang diperbolehkan itu apa. Nanti kita akan tambahkan validasinya. Untuk sementara kita kosongkan dulu untuk validasinya. Nah, sekarang kita masukkan produk baru ya. Misalnya sepatu running. Kita cek. Oh, sepatu running sudah punya ya. Mungkin sepatu badminton. Kita buat saja sepatu badminton dan harganya 450. Nah, untuk gambarnya kita kosongkan karena kita akan ngecek jika gambarnya kosong, nanti untuk nama gambarnya yang tersimpan adalah default.png. Nah, kita coba send ya. Kita send. Oh, ini error. Errornya kenapa? Errornya adalah the original file is not valid file. Kita cek. Kenapa ini tidak valid ya? Oh, atau kita tidak menggunakan null ya? Kita gunakan saja untuk pengecekan apakah filenya itu valid atau tidak. Kita gunakan is valid. Nah, seperti ini. Nah, di sini harusnya jika masuk ke seperti ini, gambarnya itu tidak valid alias null, gitu ya. Nah, jika gambarnya tidak valid, berarti ini kita tambahkan tanda seru saja di sini. Oke. Artinya di sini kita akan ngecek apakah gambarnya itu tidak valid. Jika benar gambarnya itu tidak valid, maka kita menggunakan default.png untuk nama file gambarnya. Jika gambarnya valid, kita langsung menjalankan ini. Atau biar tidak bingung, ini kita pindah saja, ini kita hapus. Yang ini kita pindah, ini kita cut saja, Ctrl X. Lalu kita pindahkan di sini. Yang ini kita pindahkan juga di dalam else. Oke. Nah, kita ulangi ya. Gambar akan di-get menggunakan sintaks ini. Disimpan di dalam variabel yang namanya gambar. Lalu gambar ini akan dicek apakah gambarnya itu valid atau tidak. Jika gambarnya valid, ini untuk nama filenya akan menggunakan random. Nama random untuk penamaan filenya. Lalu jika sudah, gambar ini nanti akan dipindahkan ke dalam folder yang namanya upload/product.
untuk gambar yang akan dipindahkan adalah sesuai yang nama file ini. Ini jika gambarnya itu valid. Jika gambarnya tidak valid, maka nanti akan masuknya ke sini. Untuk nama filenya adalah default.png. Ini untuk selebihnya sama ya. Oke, ini kita simpan. Kita kembali ke Postman. Kita send ulang ya. Untuk nama produk, harga kita isi. Lalu untuk gambarnya kita coba nulkan. Kita akan ngecek apakah nanti nama filenya itu adalah default.png atau tidak. Kita send. Nah, data produk berhasil ditambahkan. Kita cek di dalam database. Kita reload saja. Nah, sudah masuk sepatu badminton, harganya 450, tapi di sini gambarnya 0. Harusnya default.png ini. Kenapa ini? Kita coba cek di dalam modelnya. Kita ke produk model. Oh iya, kita belum mengaktifkan ini. Kita belum memberikan izin field apa saja yang boleh diisi. Nah, kita tambahkan gambar di sini. Nah, kalau kita tidak menambahkan ini, nanti database-nya itu field gambar tidak akan terisi. Makanya ini 0. Oke, gitu ya. Ini kita simpan saja. Lalu kita kembali ke Postman. Kita ganti saja misal sepatu basket gitu ya. Untuk harganya sama saja 450. Untuk gambarnya kita kosongkan. Kita coba send. Data produk berhasil ditambahkan. Kita lihat di dalam database. Kita reload. Nah, di sini sudah ada nama produknya adalah sepatu basket. Lalu harganya 450. Nah, ini yang tadi saya maksud. Karena gambarnya itu 0. Nah, maka di sini kita akan disimpan di dalam upload/product/default.png. Nah, tinggal nanti kita coba tambahkan default.png-nya ini ya. Nah, sekarang kita coba masukkan gambarnya. Kita kembali ke Postman. Di sini kita masukkan gambarnya, kita pilih saja dari local machine kita. Bebas ya gambarnya. Karena di sini saya tidak punya gambar sepatu, saya gunakan gambar asal. Nah, seperti ini. Lalu di sini misal untuk nama produknya kita ganti saja menjadi sepatu futsal. Harganya kita samakan, kita coba send. Nah, data produk berhasil ditambahkan. Kita lihat di dalam database, kita reload. Nah, seperti yang saya sebutkan ya. Ini karena gambarnya sudah ada. Jika teman-teman perhatikan, tadi ketika kita memilih gambar, nama filenya ini ya. Nah, ketika gambarnya itu kita simpan di dalam database, nama filenya jadi seperti ini, yaitu 173401 dan seterusnya. Ini nama file random. Nah, untuk extensionnya tetap JPEG sesuai dengan gambar yang kita pilih. Nah, gambar tersebut nanti akan disimpan di dalam folder upload/product. Kita cek saja di dalam folder upload/product, gambarnya itu ada atau tidak. Kita lihat, kita cek. Nah, di sini ada folder uploads product. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, gambarnya jika teman-teman lihat, namanya sama ya. Belakangnya adalah 2DF8. Nah, di sini 2DF8. Sama ya. Jika kita klik gambarnya, nah ini tadi gambar yang saya upload. Nah, untuk tempat teman-teman nanti gambarnya akan disesuaikan dengan gambar yang teman-teman upload itu gambar yang seperti apa. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk upload gambarnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba tambahkan validasi untuk gambarnya. Untuk pengecekan validasinya, kita masukkan di dalam gambar valid ini ya. Nah, setelah gambar itu dicek valid, baru kita tambahkan untuk validasinya. Ingat teman-teman, gambar ini sifatnya opsional, jadi boleh dimasukkan, boleh tidak. Kita sebenarnya bisa menambahkan validasinya itu di sini ya. Tapi kalau kita menambahkan validasinya di sini, nanti gambar itu biasanya akan dicek gitu ya. Nah, oleh karena itu kita buat validasi terpisah saja di sini, di dalam is valid gambar ini.
Nah, untuk pengecekannya sama, kita gunakan if, lalu kita jalankan $this validate. Nah, di dalam validate ini kita gunakan array, lalu kita cek gambar. Nah, gambar ini adalah sesuai dengan ini ya, jadi sama. Jadi akan kita cek adalah field gambar. Nah, di sini kita gunakan array lagi. Oke, gambar ini di dalam array. Nah, yang kita cek apa? Yaitu rules. Kita cek untuk rulesnya. Nah, untuk gambar rulesnya adalah kita cek ukuran yang kita izinkan. Kita gunakan max size. Gambar kita maksimalkan adalah 1024 ya. Ini artinya 1 MB. Jadi gambar yang boleh kita upload adalah 1 MB. Nah, kita tambahkan untuk pengecekan lainnya is image. Untuk is image ini kita cek gambar. Artinya di sini kita akan mengecek apakah file yang kita upload adalah image. Tadi konteksnya adalah foto produk atau gambar produk. Secara otomatis gambar produk ini harus berupa image atau berupa gambar. Jika berupa video ya tidak bisa, berupa file juga tidak bisa, jadi harus image. Lalu kita tambahkan konteksnya apa? Extension gambar yang diizinkan itu apa? Nah, kita gunakan di sini adalah mime_in atau mime_in. Nah, kita cek. Nah, untuk gambar ini extensionnya harus apa? Yaitu image.jpg, image/jpeg, image/png. Nah, jadi tipe gambar atau extension dari image yang kita perbolehkan adalah yang tipenya JPG, JPEG, dan juga PNG. Oke, sudah. Lalu yang kedua, rules. Rulesnya apa? Yaitu kita gambar produk. Kita masukkan saja gambar produk atau gambar produk. Kok rules? Ini bukan rules ya, tapi label. Nah, labelnya adalah gambar produk. Nah, lalu error. Kita masukkan pesan errornya. Di dalam array lagi ya, kurung kotak. Nah, pesan errornya apa? Yang pertama adalah max size. Kita masukkan pesan error untuk max size. Nah, kita masukkan ukuran gambar maksimal 1 MB. Nah, ini tidak kapital ya, max size biasa. Lalu yang kedua adalah is image. Is image, kita masukkan di sini. Is image itu berarti gambar itu harus berupa image, yaitu file harus berupa gambar. Nah, lalu yang ketiga adalah mime_in. Nah, untuk mime_in ini kita masukkan tipe gambar harus JPG, JPEG, atau PNG. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada 3 ya, max size, is image, dan juga mime_in. Oke, lalu ada satu lagi yang saya pikir ini penting ya untuk ngecek apakah proses uploadnya itu berhasil atau tidak. Kita gunakan uploaded. Nah, kita akan ngecek apakah gambar itu berhasil diupload atau tidak. Uploaded gambar. Nah, kita tambahkan di sini untuk message-nya, yaitu uploaded. Nah, jika file itu gagal di-upload, kita masukkan saja di sini gambar gagal di-upload. Nah, oke, gitu ya teman-teman. Kita simpan. Jika validasinya lolos, kita jalankan 2 script ini. Nah,
Jika validasinya gagal atau terjadi error yang tidak sesuai dengan validasi ini, maka kita jalankan validation error. Kita jalankan ini ya, return validation get error ini. Kita copy saja, lalu kita pastekan di sini. Oke, gitu ya teman-teman. Coba kita simpan, lalu kita coba kembali ke Postman untuk ngetesnya. Nah, untuk gambarnya kita coba dia bukan image ya. File yang kita upload bukan image. Ini kita hapus saja. Ini kita ganti sepatu futsal, itu kita ganti saja jersey futsal. Nah, harganya 450 atau 500 saja. Nah, filenya kita coba bukan image. Kita coba cari video. Nah, ini ya, saya ada video. Kita coba send. Loh, berhasil ditambahkan, berhasil masuk ini. Kita lihat di dalam database. Oh ya, berhasil masuk ya. Harusnya dia tidak masuk. Kok ini lolos ya? Kita cek ada typo atau tidak. Oh ya, di sini salah teman-teman. Makanya masuk karena di sini gambarnya berhasil ya. Harusnya di sini pesannya error ini ya. Karena di sini validasinya tidak lolos karena ada tanda pentungnya. Berarti harusnya kita jalankan di sini. Nah, yang ini kita taruh di dalam else atau di luar saja. Nah, seperti ini harusnya. Oke, saya ulangi ya. Setelah gambarnya itu valid, nanti akan dicek validasi untuk gambarnya. Ukurannya, lalu dia image atau bukan, lalu untuk extensionnya JPG, JPEG, atau PNG. Nah, jika validasinya ini gagal, maka nanti akan muncul error. Jika validasinya berhasil, maka langsung akan menjalankan script ini. Oke gitu ya, ini kita simpan, lalu kita coba send lagi, masih berupa video ya, kita coba send. Nah, yang pertama ukuran gambar maksimal 1 MB, 1 MB. Nah, di sini untuk videonya lebih dari 1, yaitu 3 MB. Nah, sekarang kita coba turunkan di bawah 1 MB ya. Ini kita hapus saja. Kita cari berupa file yang bukan image. Nah, di sini ada PDF. Kita coba untuk PDF. Harusnya extensionnya gagal ya. Kita cek. Nah, di sini untuk ukurannya di bawah 1 MB. Untuk pengecekan ukuran harusnya lolos karena di bawah 1 MB. Tapi untuk pengecekan tipe filenya harusnya gagal. Oke, kita coba send. Oke, file harus berupa gambar. Nah, di sini karena ini PDF, jadi dia bukan gambar ya. Jadi makanya di sini validasinya tidak lolos. Kita hapus lagi. Kita coba cari dia gambar tapi extensionnya bukan JPG, JPEG maupun PNG. Saya kira ada tidak ya? Oke, karena tidak ada, mungkin kita ubah saja ya di sini. Misal di sini saya punya gambar PNG ini ya. Kita rename saja di sini extensionnya mungkin BMP gitu ya, bitmap. Nah, kita coba masukkan ini gambar tapi bukan JPEG, JPG maupun PNG. Kita coba send. Oh, data produk berhasil ditambahkan. Oke, karena dari awal itu JPEG ya dia ya. Makanya dia lolos. Nah, di sini sudah masuk ya. Karena pada dasarnya dia gambarnya adalah PNG. Jadi kita tidak bisa mengubah extensionnya. Tapi nanti ketika ada gambar yang bukan JPG, JPEG atau PNG, nanti dia akan menampilkan ini. Menampilkan tipe gambar harus JPG, JPEG, atau PNG. Atau mungkin ini kita hapus dulu ya.
yang is image ini. Ini kita hapus untuk ngelihat MemIn-nya ini. Ini kita simpan. Untuk gambarnya kita ubah jadi file saja ya, atau video. Kita pakai file yang tadi. Kita coba send. Nah, di sini ya, ingat ya. Lihat ya. Tipe gambar harus JPG, JPEG, atau PNG. Nah, padahal ini bukan gambar ya. Harusnya kita gunakan pengecekan is image ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Semoga penjelasan yang saya berikan ini bisa dipahami oleh teman-teman. Oke, kita sudah selesai membuat atau menambahkan upload gambar di dalam insert atau di dalam fungsi create-nya. Nah, sekarang kita coba tambahkan gambar di dalam update. Nah, kita copy saja dari gambar ini ya. Dari gambar sampai sini, ini kita copy. Lalu kita ke fungsi update. Nah, kita tambahkan di sini. Kita enter. Nah, ini untuk raw-nya kita komen saja karena kita tidak menggunakan raw lagi. Kita get gambarnya menggunakan script ini. Kita tampung di dalam variabel namanya gambar. Kita cek gambarnya itu valid atau tidak. Jika valid, kita lakukan validasi. Validasinya sama. Jika validasinya tidak lolos atau ada yang error, maka akan menampilkan validasi errornya. Jika validasinya lolos, bagian ini akan diabaikan, langsung loncat ke sini. Nah, lalu kita tambahkan saja di sini untuk update gambar. Jadi ketika kita mengupdate gambar, itu nanti gambar yang lama itu akan terhapus ya. Jadi kita tambahkan saja di sini, kita cek apakah gambar yang kita upload sama atau tidak. Kita get untuk data produknya terlebih dahulu ya. Data produk kita simpan di dalam data produk. Kita gunakan this produk find by ID. Nah, kita akan nge-get produknya itu sesuai dengan ID. Lalu kita lakukan pengecekan. Gambar lama kita simpan di dalam variabel namanya gambar lama. Nah, data produk, lalu gambar seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan if gambar lama tidak sama dengan default ya. Default itu alamatnya adalah upload/product/default.png. Jadi jika gambar lama tidak sama dengan default ini dan gambarnya itu valid, atau kita gunakan file exist, yang artinya kita akan ngecek apakah filenya itu ada atau tidak. Nah, gambar seperti ini. Nah, kita akan ngecek apakah gambar lama itu tidak sama dengan default. Jika tidak sama dengan default, berarti kita tidak perlu menghapus filenya di sini. Lalu yang kedua, apakah gambar itu ada atau tidak. Nah, kita gunakan unlink. Nah, di sini kita masukkan alamatnya terlebih dahulu, yaitu upload/product/ lalu gambar lamanya di sini. Nah, gambar lamanya akan kita unlink atau kita hapus. Nah, seperti ini ya. Oke, kita simpan. Oke, saya ulangi lagi ya. Setelah gambar barunya itu dipindahkan, kita akan menghapus gambar lama. Nah, di sini ini untuk menghapus gambar lama. Nah, untuk gambar lama kita get terlebih dahulu. Kita get menggunakan data produk yang menggunakan find by ID, lalu kita ambil gambar lamanya, yaitu data produk gambar. Nah, kita cek gambar lama itu sama dengan default atau tidak, dan gambarnya itu ada atau tidak, alias gambar barunya itu ada atau tidak.
Nah, jika sesuai, kita unlink yang gambar lama. Oke, teman-teman, sekarang untuk ngetes kita coba di sini membuat default.png ya. Untuk default.png kita gunakan placeholder saja. Kita coba cari file placeholder. Placeholder image. Nah, ini kita download saja. Kita save image as. Kita beri nama default saja karena tipenya sudah PNG. Oke, tinggal kita buka. Default ini kita masukkan ke dalam sini ya, ke dalam produk ini. Tinggal kita tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di dalam produk ini ada gambar defaultnya. Oke. Yang ini sudah ya, ini tinggal kita simpan saja. Sekarang kita akan coba ngetes untuk mengganti gambar default. Jika dilihat dari database, yang gambarnya default adalah sepatu basket, ID-nya 15 ya. Sekarang kita coba untuk mengubah produk yang ID-nya 15. Kita kembali ke Postman. Kita ubah ID 15. Untuk metodenya kita gunakan put. Tadi nama produknya adalah sepatu basket. Sepatu basket harganya kita ubah saja jadi 500. Lalu kita masukkan gambarnya. Gambarnya oke, sembarang gambar ya. Di sini saya tidak punya gambar. Jadi saya memasukkan sembarang gambar. Kita coba send. Nah, ini keluar validation message ya. Nama produk wajib diisi dan harga wajib diisi. Padahal kita sudah ngisi untuk nama produk dan juga harganya. Oh iya teman-teman, ketika kita menggunakan file uploading, kita tidak bisa menggunakan put. Jadi di dalam REST API itu kita tidak bisa menggunakan put untuk update gambarnya. Nah, kita sekarang coba yang pad, kita send. Nah, sama saja. Jadi untuk fungsi update gambar itu kita tidak bisa menggunakan put maupun pad. Jadi semua fungsi update yang menggunakan file uploading kita tidak bisa menggunakan put maupun pad. Nah, sekarang kita coba gunakan post saja. Ini kita ganti post. Lalu kita coba send. Nah, tapi di sini error karena untuk route update yang post ini tidak ada. Sekarang kita buat route untuk update-nya. Nah, kita ke file yang namanya routes. Ini filenya itu ada di dalam config routes. Nah, di sini kita buat routes yaitu post. Di sini produk slash. Nah, kita masukkan ID-nya num. Kita gunakan controller products update lalu slash $1. Nah, seperti ini. Ini untuk routes-nya. Tapi di sini errornya adalah oh ini ya harus di dalam kutip ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Jadi kita menggunakan metodenya post dan kita buat endpoint baru di mana post ini kita gunakan untuk mengupdate produk juga. Nah, jadi seperti ini sudah. Nah, ini ID-nya. ID-nya itu ini ya. Num ini kita masukkan ID. Kalau post biasa itu nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk post biasa, yaitu untuk fungsi create atau insert-nya. Nah, harusnya seperti ini dia. Karena kita ingin mengupdate produk, nah di sini kita tambahkan ID. ID-nya tipenya num atau number atau numeric ya. Lalu untuk fungsinya
produk ini akan mengakses fungsi update. Nah, di dalam fungsi update dia ada satu parameter, yaitu berupa ID. Ini kita simpan untuk routes-nya. Lalu di sini ada error untuk products-nya. Errornya data error. Oh iya, kita belum ada datanya ya. Datanya kita masukkan ini. Nah, ini kita kopikan saja untuk datanya. Lalu di dalam update kita masukkan di setelah ini ya. Nah, setelah sini kita masukkan. Nah, oke, kita coba simpan. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Kita send. Cannot use object of type class as array. Dia tidak bisa menggunakan array. Kita lihat errornya di mana? Di controller product line 151. Product 151. Oh, ini bukan array ya. Tapi di sini adalah objek, yaitu kita gunakan panah gambar. Nah, objek ini kita bisa lihat di dalam product model. Di sini kita menggunakan return type-nya adalah objek. Maka dari itu kita gunakan panah, bukan gunakan array. Oke, kita simpan. Kita coba send ulang ya. Kita send. Nah, data produk berhasil diperbarui. Kita lihat untuk 15. Tadinya default. Nah, dia berubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek apakah file defaultnya itu hilang atau tidak. Kita cek di sini. Nah, file defaultnya masih ada ya. Karena di sini kita cek apakah gambarnya itu default atau tidak. Jika gambarnya default, dia tidak akan menjalankan fungsi unlink ini. Nah, sekarang kita coba ubah gambar yang bukan default. Misalnya yang video ini ya. Ini harusnya bukan video tapi gambar. Ini produknya adalah ID 17. Oke, kita masukkan ID 17. Nah, untuk validasinya sebenarnya sama ya. Jika ini kosong, maka dia gambarnya berubah menjadi default. Kita coba gambarnya kita kosongkan ya. Ini nama produknya adalah Jersey Futsal. Oke, kita coba, kita send. Data produk berhasil diperbarui. Gambarnya 0. Artinya nanti nama filenya berubah menjadi default. Kita coba cek. Kita reload. Nah, nama filenya berubah jadi default. Nah, sekarang tadinya ini bukan default ya. Ini berupa video. Harusnya nanti dia akan menghapus videonya. Oh, tapi dia di sini tidak menghapus video. Karena karena di sini file exist ya. Harusnya ini tidak perlu. Ini kita hapus saja. Jadi kita cukup ngecek apakah gambarnya itu default atau tidak. Kita simpan. Oke, karena sudah terlanjur keubah, ini kita copy saja. Lalu kita kembalikan ini ya. Defaultnya kita kembalikan menjadi video tadi. Nah, .mp4. Oke. Kita tes lagi ya. Kita coba tes. Kembali ke Postman, kita coba send. Data produk berhasil diperbarui. Kita lihat di dalam database, tadinya MP4, kita reload. Nah, kembali ke default. Sekarang kita cek. Oh, image-nya masih ada ya, harusnya dia hilang. Oh, kita bukan file exist di sini, tapi di sini kita cek gambar lama. Gambar lama tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita simpan. Ini gambar lamanya tidak boleh 0 ya. Oke, kita coba send lagi ya. Kita coba send. Oh, tapi sebelumnya kita kembalikan dulu ini ya. Kita ambil dari sini, kita klik kanan, kita rename saja. Kita kopikan semuanya. Lalu kembali ke sini, ini default PNG-nya kita kembalikan ke MP4. Nah, seperti ini. Oke, kita coba tes ulang. Kembali ke Postman. Kita send ulang. Data produk berhasil diperbarui.
Kita lihat di sini dia menjadi default, lalu di dalam sini, aduh, ini kenapa masih ada ya teman-teman? Kita coba lainnya ya, karena untuk null sepertinya masih ada beberapa pengecekan lagi. Kita coba yang ini ya, yang jersey basket ini. Untuk filenya adalah ini, filenya adalah 2df8. Nah, ini untuk ID-nya adalah 15. Kita ganti ID-nya di sini 15. Nah, untuk validasinya sebenarnya jalannya sama seperti waktu insert tadi ya. Oke, kita coba saja. Misal kita upload berupa video. Ini untuk nama produknya adalah jersey basket. Mungkin harganya 1 juta ya. Oke, kita send. Nah, ukuran gambar maksimal 1 MB. Oke, kita cari yang di bawah 1 MB. Yang ini. Kita send. Nah, file harus berupa gambar. Nah, sekarang kita masukkan yang sesuai ya. Misal gambar saya ubah menjadi ini saja ya. Ingat, tadi gambarnya seperti ini. Nanti harusnya file ini akan terhapus. Kita coba send. Oh, di sini ada error. Oh, ini tidak perlu lagi. Kita tidak perlu mengakses ini. Jadi cukup gambar lama. Karena di dalam gambar lama ini dia sudah mengandung path-nya atau mengandung alamatnya. Kita simpan. Kita coba send ulang. Data produk berhasil diperbarui. Kita refresh. Nah, jadi nampak CD6 ya. Tapi ini masih ada ya, karena tadi error. Oke, ini kita hapus manual saja. Jadi yang jersey basket ini berubah menjadi 64 CD6. 64 CD6 itu ini ya. Nah, 64 CD6. Nah, sekarang kita ganti kembali. Kita coba cari gambar lain. Misalnya yang ini, gambar PUBG ini. Kita send. Berhasil diperbarui. Tadinya 64 CD6, ini kita refresh jadi 7FB5. Kita lihat gambarnya yang 64 CD5 sudah tidak ada, sekarang berganti jadi seperti ini. Ini filenya sudah berhasil terhapus ya. Nah, masalahnya tadi ketika gambarnya 0, harusnya filenya juga kehapus. Mungkin untuk unlinknya ini kita kopikan juga di dalam else-nya ini ya. Ini kita kopikan unlinknya, kita pastekan di sini juga. Yang ini berarti tidak perlu lagi. Lalu untuk gambar lama, nah ini kita taruh luar ya, kita cut, kita letakkan di dalam sini ya. Nah, di luar pengecekan if-nya ini, agar gambar lama ini bisa diakses di dalam if yang valid, dan juga yang tidak valid. Ini juga sama, menghapus gambar lama. Oke, kita simpan, kita coba cek ulang. Kita akan menghapus video ini ya. Ini videonya itu tadi yang default ini ya. Oke, kita rename saja. Kita copy, kita rename yang ini. Nah, ini kita rename jadi seperti ini. Kita coba ubah yang ID 17.
Kita ubah ID 17. Namanya tadi adalah jersey futsal. Harganya sama ya, 1 juta. Kita upload untuk filenya. Saya masukkan logo FF ini ya, logo Free Fire. Oke, kita coba send. Data produk berhasil diperbarui. Kita cek database, kita reload. Nah, sekarang sudah menjadi PNG ya, DEEC. Kita cek. Nah, file image-nya sudah berhasil terhapus ya. Sekarang Free Fire ini, gambar ini sudah berhasil masuk. Oke, gitu ya. Jadi kita tambahkan unlink juga ketika kita mengupload gambarnya itu 0 atau kosong. Oke, kita sudah berhasil menambahkan fungsi upload di dalam insert dan juga update. Oke, begitu teman-teman. Kita telah berhasil menambahkan fitur upload gambar untuk produk kita. Kita tadi telah berhasil memodifikasi fungsi insert dan juga fungsi update agar bisa menambahkan gambar. Kita juga telah menambahkan validasinya untuk pengecekan gambar yang kita upload ke dalam fungsi insert dan juga fungsi update. Semoga materi di video sesi kali ini dapat teman-teman pahami dan juga pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai REST API lainnya. Saya Kiano undur diri dan salam coding.